Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi di sini. Maaf ya, maklum studio alam jadi ada suara anjing gonggong, getok-getok di belakang. Ya di depan teman-teman ini udah ada TVS Ronin 225. Segmen yang sebenarnya sudah lama bolong, gara-gara si Yamaha Scorpio sudah tidak diproduksi dan TVS masuk membawa si Ronin. Kesan pertama gue sih sebenarnya ini semok banget ini motor ya. Terus dari bulan Juni-Juli lah ya, PRJ launching, sudah pesan. Tapi kita baru terima unitnya itu bulan September ini. Itu berisik banget ya, aduh. Maaf ya, maaf. Oke, kita lanjut aja. Jadi gue ceritain dulu sharing pembelian dari TVS Ronin ini. Kita beli pas lagi launching. Lalu sebenarnya kita dapat jatah buat ke Mandalika untuk 5 pembeli pertama. Tapi kita nggak ambil karena jujur aja kita agak sedikit kecewa sama bagian penjualannya. Karena dibilangnya pertama kali unitnya ready, tapi ternyata nggak ready. Dan kita ngotot mendingan unit aja deh gitu loh. Mandalikanya nggak usah deh, jadi kita nggak ada yang terbang dari tim kita untuk ke Mandalika. Nggak tahu mungkin dari pihak TVS gantiinnya siapa gitu loh. Jadi ini kita udah 2-3 kali lah dijanjiin, oke minggu depan pertengahan Agustus gini, nah, akhirnya datangnya ya awal September. Ya mulus, bagus, semuanya diplastikin. Lalu pembelian ini juga dapat bonus helm, bukan jaket ya, ini jaket bokap gua. Habis nganterin anak jadi sekalian syuting. Jadi begitulah kira-kira untuk pembeliannya. Harga waktu pertama kali Juni-Juli itu DP 1 juta. Kita mau bayar full lunas, tapi dari pihak salesnya bilang nggak perlu pak, DP aja. Ya udah kasih DP 1 juta. Pelunasannya begitu motor datang dianterin dan ready-nya warna merah. Kita ambil yang tipe single channel ABS. Jadi ABS depan doang yang harga 34,9 juta. Kalau yang tipe dual ABS itu 38,9 ya, atau 39,9 lah, nggak nyampe 40 juga. Oke, kita bahas satu persatu aja kali ya. Dari tampilan tentu saja pasti lampu depan. Nih, sekalian dikeletekin lah. Merawanin nih, merawanin. Biasa keletekin handphone ya, ini kita keletekin plastik motor. Oke, kesannya ganteng sekali ya kalau untuk lampu depan. Jadi ada logo TVS-nya T, ya mirip-mirip kayak Triumph begitu. Ya, untuk lampu depan dia ada 4 bagian. Jadi kalau lampu jauhnya itu dinyalain, yang bawahnya yang nyala. Kalau standby-nya dia cuma atas. Sennya juga ini ada fitur hazard di handle sebelah kanan. Lalu untuk show breaker upside down ya, gede banget, merek Showa. Kita turun ke bawah, ini juga plastik tebal, nih, tapi sangat tebal sekali, digetok aja tuh bunyinya nggak nyaring gitu loh. Nah ini juga, nah kalau ini besi nih, ini malah besi nih sampingnya. Untuk velg, ini palang 9, wow 9 itu kalau di mitos-mitos Chinese dulu tuh angka kesempurnaan 9. Untuk bagian pengereman mirip-mirip ya kayak si Yamaha. Jadi piston kalipernya atau kepala babinya nggak ada emboss merek, polos aja. Dan ini kita tipe yang single ABS. Depan pengereman ABS langsung, kabelnya udah kelihatan. Sama ini sensornya, piringannya udah kelihatan juga. Nah ini kelihatan banget dari bannya nih ukurannya. 110, 70, 17 dan ada tulisannya langsung TVS Tire. Jadi ban langsung dari TVS buatan India, made in India. Tuh jelas banget di sini. Kita lanjut aja yuk ke bagian tengah sama belakang. Tangki ini bukan kondom ya, teman-teman. Ini langsung ibaratnya kayak Tiger sama Mega Pro nih. Langsung plat baja. Lalu ada ini crash bar. Ini sih kalau pakai dalam kota kemungkinan besar bakalan dicopotin nih. Mungkin ya, mungkin gitu loh. Berpendingin oli seperti si Suzuki Oil Cooled. Dan ini desain diamond shape. Dia punya blok mesinnya gede banget. Klakson langsung kelihatan.
logo TVS ini full stepnya juga berat. Gede banget lah, tebel. Nih metal ya, ini baru plastik. Jadi unsur logamnya itu cukup banyak juga di motor ini. Nanti untuk rangka-rangka kita bakalan videoin khusus, satu video khusus buat telanjangin. Jadi memang video ini kita ngomongin depannya dulu ya, buat teaser dulu. Jadi teman-teman juga nungguin video yang kedua, nanti kita bongkar semuanya. Oke, ini keletekin juga ya. Nah, dah. Joknya kesannya juga bagus, jahitannya warna putih, tuh. Dan ini bahannya bisa dibilang kayak bahan sepatu yang shoot gitu loh, yang anti air nih. Cakep sekali. Oke, buka aja langsung. Di sini aja udah kelihatan rangka chassisnya. Pipa gede, tebel, ada karet penutupnya. Sama ini ditambahin plat lagi. Terus las-lasannya juga tebel, Bo. Gile. Ada OBD langsung. Jadi memang sistemnya sudah tinggal colok ke laptop. Ketahuan nanti sensor-sensornya bisa kita cek semua. Dan semua baut atau skrup di Ronin 225 ini itu sudah ditandain. Ada tandanya semuanya. Jadi kayak di tipek-tipek gitulah. Semuanya udah ditandain nih. Jadi ketahuan kalau masih baru atau sudah bekas buka gitu. Nah, ini langsung box filter di sini. Sampingnya tadi OBD ya. Ini juga menarik sih. Jadi kalau lihat dari tipe kayak gini nih kayak Honda CB sebenarnya, CB atau Fiction. Box filternya pas di bawah si rider. Terus langsung moncong udara masuk. Kalau ini moncong udara masuknya ditambahin lagi nih tuh. Sampai ke belakang sini. Jadi ini bisa dibuka nih. Ini kita belum nemuin fungsinya, tapi nantilah ya kita lihat desainnya lagi begitu kita udah bongkar semua. Mungkin lebih kelihatan sama box filternya. Behel standar ya, biasa aja pegangan. Yang penting ada pegangan lah begitu. Karena modelnya ya nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Cuman ngelingker aja ngikutin dari si pedalnya ini, joknya. Bagian belakang, ini yang tadi gue bilang, plat langsung. Plat baja, jadi kayak termasuk dalam si rangka atau chassisnya. Ya, kalau buat sen depan belakang sama. Di bagian belakang juga langsung ada logo TVS, emblem tebel. Di bawahnya, nah ini ada stiker langsung nih, TVS Motor Co Ltd ya kan. Ini E engine F apa nih, pokoknya banyak banget kodenya. Bulan 9 2023 tanggal 1. Jadi ini memang baru 1 minggu lah motor ini masuk di Indonesia, berarti ini dia punya barang-barangnya. TVS Ronin, fuel injection, CKD Indonesia, SS Magmaret. Terus ada tulisannya juga 23. Mungkin ini unit ke-23 kali ya. Mungkin. Ya paling nggak begitulah. Di kode ini kita semua tahu ada QR code-nya juga. Lalu ada mata kucing, tempat plat nomor ya, belakang. Nah ini udah plastik nih. Yang paling unik dari motor Ronin ini adalah ini yang sudah jarang kita lihat sebenarnya di Indonesia nih. Dulu adanya di Astrea. Penutup buat rantai. Dan jadi kesannya tuh gambot gede banget. Padahal rantainya itu sama tutupnya, rantainya tuh di sini nih. Ini tutupnya tebalnya segini, jaraknya. Tuh ya, swing armnya. Gila ya, gede banget ya. Nanti bakalan kelihatan banget kalau kita udah bongkar lah. Jadi tungguin aja teman-teman video kedua kita buat telanjangin Ronin 225. Desain monoshock, gede di tengah, warna putih. Dan dari sini belakang juga gue udah bisa lihat kalau desain rangkanya itu unik nanti buat engine mountingnya. Ini udah kelihatan dari sini. Lalu di bagian sebelah kiri juga ini ada, ini bukan chassis lebih ya, tapi memang desain untuk pasar di market India sendiri itu ada penutupnya lagi gitu loh. Kayak apa sih namanya? Biar kain itu nggak masuk gitu loh. Biasanya di sana kan boncengan kan baju perempuannya kan kain sari tuh, ya kan? Biar nggak terbang-terbang masuk ke dalam sini atau kena apa sih namanya, rantai gitu loh. Nah makanya ada penutup ini juga. Jadi fungsinya penutup ini sama ada bodi ini buat jaga-jaga kalau boncengan di sana, negara asalnya di India, itu kain tidak kegigit ke dalam gitu loh, kena putaran roda. Di bagian belakang sekarang sebelah kanan paling kelihatan langsung pasti ya knalpot lah ya. Ini full metal sampai tutup-tutupannya juga tuh.
Dan suaranya begitu tadi kita udah coba nyalain, itu nggak perlu sebenarnya beli knalpot racing lagi karena suaranya sudah semi racing untuk CC 225 ya. Pengereman belakang ini kita bukan yang dual channel ya, jadi ini masih piringan cakram biasa. Lalu ya tadi cuma satu piston, kalipernya nggak ada emboss juga merek. Cakramnya besar, lihat dulu ya ada tulisan apa nih. 4 mili tebelnya, langsung dikasih tahu. Ya, lalu ada logo TVS-nya begitu. Sama untuk bracket dari si swing arm ke piston kaliper itu ada tulisannya endurance, dan bahannya entah babet atau baja tapi tebal sekali, 1 cm setengah nih, tebal banget lah pokoknya. Nah, ini ada pelindung plastik buat bagian atasnya nih, biar mungkin nggak cepet kotor kali ya. Ya, teman-teman yang tahu bagian ini buat ditutup tuh kenapa, boleh di komen ya. Karena biasa telanjangin motor Jepang atau motor Taiwan yang lain, ini nggak ada nih penutup beginian. Baru lihat aja motor gede ada penutup begini. Oke, untuk hager belakang plastik ya. Sama langsung kelihatan untuk show breakernya ada bikin ilfeel sedikit. Jadi finishing buat sininya nih, dudukan dari pernya itu kurang besar ya. Jadi ada ujung pernya itu masih nongol keluar nih. Kurang lebih hampir setengah senti. Di bagian depan sedikit, ini full step tadi udah ya, udah kita bahas ya. Memang karetnya terkesan agak murah atau cheapy ya, tapi ya masih mending lah ada karet daripada cuma besi. Lalu pelindung kaki buat rider juga ini plat tipis. Beda banget ya sama Yamaha Fiction, kan tebel tuh. Iya, nostalgia gue. Punya Fiction dulu. Logo TVS gede, ini plastik nih. Plastik, plat, plastik. Lalu di bagian depan langsung kelihatan nih bom-bomannya nih, bom-boman knalpot sama apa namanya bahasa kerennya nih, undercrawler begitulah, pokoknya cover buat engine, cover buat knalpot nih di bawah. Ini juga sayangnya plastik gitu loh, dan tuh goyang banget ya. Siapa tahu ada variasi lain gitu yang bisa bikin, karena dudukan buat bautnya itu plat baja di bagian depan nih. Jadi sayang banget kalau ininya cuman plastik aja begini. Dan ini sih opini pribadi ya, feeling gue ini nggak lama lumer nih karena kan panas ya knalpot ya di sini nih, di bagian sini. Oke, ini ada lubang ram air juga. Jadi di sini nih buat aerodinamisnya juga. Dan ini kalau kita lihat nih di bagian ini sepertinya sih harusnya lebih agak ke dalam ya, karena ini ada bekas plastiknya kayak kena tangkinya nih, kurang rapet gitu loh. Jadi memang finishing buat assembly-nya butuh perbaikan kali ya. Ya, ini gue udah duduk di atasnya langsung. Tinggi gue 165 dan ada sedikit jinjit, tapi nggak sampai yang nggak napak gitu loh. Ini masih napak, kiri kanan jinjit, masih oke lah. Apalagi kalau misalnya boncengan itu pasti lebih napak lagi ya. Kita langsung ke handle aja ya, kiri kanan. Untuk riding ini sih nyaman sekali loh, enak loh posisinya. Sorry, ini bukunya gue selipin dulu biar nggak jatuh. Oke, nih ya, spion juga desainnya asik, unik, lebar, cukup oke. Nah ini tadi nih karet, ini sama ya bahannya kayak si footrest. Untuk tipe kita yang ini, handle kopling sama remnya nih, ini nggak bisa diatur gitu loh. Jadi mungkin dari TVS sudah ada kasih buat aksesoris. Itu masih coming soon sih kalau buat cek di websitenya ya. Nanti ini bisa di setel gitu loh buat koplingnya. Handle kiri seperti biasa ada lampu jauh, terus sen, klakson, simple banget ya. Sebelah kanan ini ada engine on off, lampu hazard sama starter, dan ini ada pencetan mode. Jadi buat set si speedometernya. Nah ini speedometernya unik juga nih. Cuman di sebelah kiri bulat gede, lalu pencetannya ada 2 set sama mode di sini. Kuncinya kayak begini ya, ada logo T-nya dan panjang. Ini mengingatkan dengan molis-molis dari China. Panjang begitu kuncinya. Oke, langsung tet, indikator 160 km per jam. Lalu ada jam di tengah, gear sebelah kiri, ada DTE. DTE ini nanti kita pelajarin lagi nih di sini nih buku nih.
Gila, ini komplit banget sih. Tapi memang ini versi yang masih di India gitu loh. Ada beberapa fitur yang memang dikurangin buat di sini. Jadi modnya ini kita bisa chase. Ini urban sama rain ini buat si ABS-nya sebenarnya. Jadi pengeremannya itu pas lagi hujan atau lagi dalam kota kering. Itu kenceng banget ya. Lagi ngegerenda di belakang. Sorry ya. Sebelah kanan ada indikator bensin dan ini RPM-nya sampai 12.000. 12 kali 1000 nih RPM. Ada odo di tengah, sama kalau kita pencet mode-nya, ini nanti ada trip A, trip B aja. Wes, begitu doang jadinya. Cek engine selalu nyala di kiri, sebelah kanan tuh ABS kedip-kedip. Lalu ada buat nih hazard juga nih, tuh nyala. Kesannya ini jadi LCD-nya plastiknya kayaknya kurang tebal ya. Ya, desain ini sih oke, karena ini memang housingnya juga plat besi ini semuanya nih housingnya. Cuman ada 2 kunci L. Lalu buat handlebar ini bisa di style ya. Kalau misalnya mau agak jauh ya ini tinggal dikendorin, dinaikin aja gitu loh. Tapi kalau ini bawaannya langsung sih gue udah nyaman sih, oke sih. Sama shocknya juga bisa direndahin lagi nih. Ini di bagian sini masih bisa direndahin lagi. Nah, ada sedikit finishing yang kelihatan banget jelas di sini. Bagian tangki, jadi nggak bener-bener oval mulus, ada sedikit gelombang di bagian kanan sini nih. Ini unit yang kita dapat, sama ada kelebihan las. Ya, nggak ngaruh juga sih ya, paling nggak kelihatan. Oke, kita coba riding ya. Ya, kita udah coba riding dan gue sambil baca-baca buku pedoman pemilik, garansi sama servisnya juga. Jadi kalau buat kesan riding ya sebenarnya ini kayak tenaga Scorpio tapi riding stylenya mirip kayak Yamaha Bison ya, lebih smooth, santai, slipper clutch-nya juga perpindahan gigi 1 2 3-nya tuh dibilang lembut sekali juga enggak ya, masih ada agak keras atau mungkin ini karena motor baru kali ya, jadi masih greget gitu kan. Ya kita juga belum bisa jalan jauh karena memang belum ada plat nomor dan ini ada DTA ini ternyata distance to empty. Jadi sebenarnya si Ronin ini sangat pintar sekali ya fiturnya ya. Tadi udah ada slipper clutch juga. Terus dia punya ini juga ada Bluetooth, ternyata bisa terkoneksi ke aplikasi TVS X-Connect. Sama bahas yang tadi DTA itu jadi bensinnya ini dia bisa ukur. Di dalam itu sisa berapa liter. Jadi dia ukur jarak tempuh sampai tangki bensin itu empty, kosong. Jadi bisa dapat berapa. Nah itu bermanfaat sekali sih sebenarnya, dibandingin cuman mileage doang ya, 1 liter bisa buat berapa kilo gitu loh. Ini sih detail lebih oke sih. Jadi teman-teman tuh udah nggak perlu khawatir lagi, walaupun memang nggak bisa jadi patokan yang pasti gitu loh. Paling nggak ada warningnya lah. Sama buat juga nih teman-teman kalau punya buku pedoman usahakan untuk baca, karena ini menarik juga nih. Sistem pengendali emisi uap gitu loh, atau apa nih? Evaporation Emission Control System. Jadi untuk pengisian bahan bakar si Ronin ini nggak boleh sampai penuh. Nah ini kebiasaan orang kita, orang Indonesia, itu kalau isi bensin pertama harus penuh sampai bibir tutup, udah gitu digoyang-goyangin ya kan. Nah kalau Ronin ini nggak perlu, isi kurang lebih itu sampai besi bagian bawah gitu loh. Jadi ini ada gambarnya juga di sini. Nggak boleh sampai benar-benar penuh karena akan merendam si sensornya itu tadi tuh. Dan pembuangan uap bensinnya jadi nggak ada gitu loh. Itu agak bahaya di sini ya. Dikasih warning juga di sini. Oke, apalagi ya? Oh, sama ngomongin ini standar samping. Jadi kalau misalnya posisi, aduh, lumayan berat juga nih. Nah ini ada indikator buat standar samping warna merah nih. Tuh. Jadi kalau posisi standar samping kayak begini, ya. Masih bisa starter, tapi nggak bisa jalan, langsung mati nanti. Tuh, gitu loh. Begitu dia masuk gigi, mesin langsung mati, nggak mau jalan. Tapi kalau kita giniin lagi, ya kan, nah ini langsung nyala, baru bisa jalan. Tuh, oke. Jadi sistem keamanannya oke ya, nggak bisa nyelonong punya nih. Ada sensor sih, tuh, langsung masuk 2 gua. Ya memang nih masih baru jadi. Perpindahan giginya kita belum biasa juga sebenarnya untuk si Ronin ini. Apalagi ya, paling yang kita temuin itu dulu.
riding tadi udah ya. Jadi tenaga Scorpio tapi riding stylenya kayak Bison buat teman-teman yang memang mau punya motor gede, terus smooth jalannya, asik, nggak capek tangannya. Ini oke banget sih. Dan harganya juga kalau di mending-mendingin nih 35 juta bos. Dapat dari mana? Motor gede 225 cc. Bahan materialnya juga oke. Sepintas ya kita lihat ya, besinya banyak gitu kan. Kita belum telanjangin, nanti di video berikutnya. Dan kalau di mending-mendingin sama brand Jepang kayak untuk harga 35 juta tuh apa ya? CBR 250, Vision R atau R15 itu masih 150 cc, ini udah dapat 225. Ya sebenarnya lebih worth it ini sih kalau lihat dari harga ya. Cuman pasti teman-teman itu mikirinnya harga jualnya lagi, satu balik lagi, kedua servisnya di mana ya kan. Ya ini sih sedikit saran sih, mendingan kita beli motor itu dipakai memang buat dinikmatin, bukan mikirin buat jual lagi. Oke, paling gitu aja di video gua buat TVS Ronin impresi pertamanya. Stay tune buat video kedua, jangan lupa komen, share, sama subscribe. Thank you.